Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiputah Maulida Vanessa dengan nomor NPM 252201016. Saya dari kelas keperawatan A. Di sini saya ingin melihatkan sebuah gambar sel hewan. Tentunya bakal saya jelasin dan fungsinya juga bakal saya sebutkan. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada vesikel pinostotik. Vesikel pinostotik adalah kantong kecil berisi cairan dan memiliki fungsi yaitu untuk penyerapan cairan dan zat terlarut. Yang kedua, absorbasi nutrien. Yang ketiga ada penyerapan limbah. Yang keempat ada fungsi imunologi, dan yang kelima ada transfer imunoglobin. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Dan fungsinya yaitu pemasukan makromolekul dari luar menuju dalam sel dengan mekanisme endotosis. Yang kedua, mencerna materi dengan menggunakan fagotosis. Di sini ada vesicle Golgi. Ini vesicle Golgi yaitu kantung berisi membran yang terbentuk dari aparatus Golgi dan berfungsi untuk pengangkutan molekul. Yang kedua untuk ekosositosis, dan yang ketiga untuk pembentukan liosom, dan yang keempat untuk penyimpanan sekresi. Sini ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian sel berbentuk benang-benang yang terdapat di inti sel. Fungsinya yaitu sintesis protein, pelipatan dan modifikasi protein. Ada retikulum E halus. Ini retikulum E halus yaitu yang tidak melekat pada ribosom. Fungsinya sintesis lipid dan steroid. Yang kedua nebotilisme karbohidrat. Yang ketiga detoksifikasi, penyimpanan kalsium. Ada membran sel. Ini membran sel yaitu adalah bagian luar yang membungkus sel. Fungsinya melindungi sel. Yang kedua mengukur keluar masuknya zat. Yang ketiga penerima rangsangan dari luar. Di sini ada mitokondria organel. Ini mitokondria organel yaitu adalah mitokondria yang terbesar yang merupakan mesin di dalam sel. Fungsinya menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang kedua yaitu respirasi seluler. Aparatus Golgi. Aparatus Golgi adalah organel sel eukariotik yang fungsinya pemrosesan dan pengemasan protein. Yang kedua yaitu penyortiran. Yang ketiga pengiriman. Yang keempat sistematis molekul. Ini ada nukleolus. Ini nukleolus adalah daerah yang terdapat di dalam inti sel yang fungsinya bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Di sini ada nukleus. Ini nukleus yaitu inti dari sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, baik itu metabolisme hingga ke pembelahan sel, yang fungsinya untuk mengintegritas gen-gen, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, menyimpan informasi genetik, tempat terjadinya refleksi, dan mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Ini ada sentorial. Ini sentorial. Sentorial adalah struktur yang berbentuk tabung yang dapat ditemukan pada eukariota. Fungsinya proses pembelahan sel dalam bentuk benang-benang spindle dan berperan membentuk silia dan flagelia. Di sini ada mikrotubulus. Ini mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma yang ditemukan pada sel eukariot. Fungsinya melindungi sel. Yang kedua memberi bentuk sel. Yang ketiga berperan dalam pembentukan flagelia. Dan yang ketiga silia dan senteriol. Ini ada sitoplasma. Ini sitoplasma adalah cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalam sel, tempat berlangsungnya dan sumber bahan kimia sel, yang berfungsi yaitu untuk penyimpanan, transportasi, metabolisme, struktur pergerakan, dan pertumbuhan perkembangan. Dan yang terakhir yaitu ada ribosom.
Ini ribosom. Ribosom adalah organel sel yang padat dan kecil, yang fungsinya itu tempat berlangsungnya sintesis protein. Demikian penjelasan dari saya beserta fungsinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ada kata-kata yang mungkin kurang pas yang saya jelasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.